الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, kata beliau, wal hadhiqu minhum yadhunnu anna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbirul amra illallah. Perhatikan ini. Jadi orang pandainya, hadhiq itu adalah orang yang paling pandai lah istilahnya itu. Orang pandainya di antara mereka itu sudah keliru dalam beranggapan. Jadi wal hadhiqu minhum, orang pandai dari kalangan mereka, yadhunnu, dia menyangka atau beranggapan anna ma'naha, bahwasanya makna kalimat la ilaha illallah adalah la yakhluqu, tidak ada yang mencipta, wa la yarzuqu, tidak ada yang memberi rezeki, wa la yudabbirul amra, tidak ada yang mengatur seluruh perkara illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini. Orang pandainya mereka aja keliru dalam menafsirkan, apalagi yang bodoh-bodohnya gitu loh ya. Orang pandainya mereka aja sudah keliru. Paham maksudnya? Nah, walaupun mereka dikatakan pandai menurut mereka, padahal orang ahlul kalam, al-falasifah itu, orang falasifah itu enggak tahu apa-apa mereka itu. Bodoh aslinya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Hamawiyah, kata beliau apa? Hum u'tu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an. Hum u'tu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an. Mereka itu diberi kecerdasan tapi tidak diberi kesucian hatinya. Barakallahu fikum. Cerdas tapi hatinya enggak suci. Bagaimana? Rusak akhirnya. Karena intinya hatinya suci itu. Kalau hatinya suci udah, yang lainnya insyaallah ikut. Tapi kalau hatinya sudah enggak suci, walaupun dia itu cerdas, maka kecerdasannya tidak ada faedahnya. Terarah kepada perkara-perkara yang negatif. Terarah pada perkara-perkara yang buruk, yang jelek. Sehingga benar apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-falasifah ahlul kalam, yang mereka berusaha bagaimana caranya mencari-cari detailnya Allah Subhanahu wa taala itu kayak apa sih? Maknanya apa sih? Bagaimana sebelumnya? Seperti itu. Bertanya-tanya dengan pertanyaan yang aslinya tidak perlu dijawab. Sehingga Syekhul Islam mengatakan, u'tu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an. Mereka diberi kecerdasan tapi tidak diberi kesucian hati. Itulah keadaan ahlul batil wa ahlud dalal minal falasifah wa ghairihim. Dari kalangan falasifah dan yang selain mereka. Barakallahu fiik. Syarahnya, kama dzakara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah taala fi risalah at-Tadmuriyah, pada risalah beliau yang dikenal dengan risalah At-Tadmuriyah. Jadi risalah beliau itu kalau kita perhatikan ya, barakallahu fiik. Risalah beliau Aqidah Wasithiyah, kemudian Tadmuriyah dan semisalnya itu semuanya kalau dilihat di Majmu' Fatawa ada. Kenapa? Karena memang dikumpulkan semuanya di sana. Barakallahu fiik, itu kebanyakannya kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau kita telusuri, kita punya kitabnya, kitab yang sering dikenal Majmu' Fatawa itu, beberapa jilid itu ya, ada sampai 30 jilid itu yang cetakan bagus ya. Itu di dalamnya ada di akhir-akhir kitab itu. Bisa dilihat di sana ada. Cuman sebagian orang dipisah-pisahkan dalam rangka biar mudah dipahami. Ini kitab Syekhul Islam Aqidah Wasithiyah, pelajari. Kemudian ini karang Syekhul Islam Tadmuriyah, dipelajari. Dipisahkan gitu ya, agar mudah dalam memahami atau mudah dalam mencari. Kata beliau, ini disebutkan sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalah beliau At-Tadmuriyah. At-Tadmuriyah wa ghairiha an ulama'il kalam, dinukilkan dari ulama kalam. Ulama kalam itu adalah ulama ahlul kalam, al-falasifah. Al-falasifah. Anal ilah indahum, ilah menurut mereka adalah huwal qadiru 'alal ikhtira'. Adalah zat yang mampu untuk mewujudkan dah itu. Jadi ilah menurut mereka itu bukan yang diibadahi, itu bukan.
Bukan yang berhak untuk diibadahi, bukan, tapi apa? Al-Qadiru 'alal ikhtira'. Zat yang mampu untuk menciptakan atau mewujudkan itu. Rububiyah atau uluhiyah berarti? Rububiyah masih. Yakni huwallazi na'am yaqdir 'alal khalqi war rizqi wal ihya' wal imatah. Ya, maksudnya adalah zat yang mampu untuk menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Bayangkan. Masih keliru juga karena dia menafsirkan tauhid al-uluhiyah dengan tauhid rububiyah, keliru. Dia menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan tauhid ar-rububiyah, keliru. Naam. Naam. Wa yubayyinuna aqaidahum ala hadza, atau wa yabnuna, mereka membangun aqaidahum, mereka membangun keyakinan-keyakinan mereka ala hadza, atas keyakinan yang keliru ini, menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan tauhid rububiyah. Wa yufassiruna la ilaha illallah bihadzal ma'na, mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah ini dengan makna yang seperti ini. Wa yad'aluna tauhidah wal iqraru bitauhid rububiyyah hadza wa hadza ghalatun 'azimun, dan mereka menjadikan bahwasanya tauhid itu maknanya adalah ikrar, pengakuan dengan tauhid rububiyah saja. Wa hadza ghalatun 'azim, ini ada kekeliruan yang besar. Barakallahu fikum, kekeliruan yang sangat besar. Jadi kalau kita perhatikan, mereka itu bukan orang pandai itu ya. Walaupun dikatakan cendekiawannya mereka, orang pandainya dari kalangan mereka. Buktinya apa? Pandai tapi tidak suci hatinya. U'tu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Diberi kecerdasan tapi tidak diberi kesucian hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Kata beliau, fa idza kana hadza halul 'alim minhum fa kaifa bil jahil? Kata beliau, apabila ini keadaan orang alimnya mereka, perhatikan ya. Apabila keadaan orang alimnya mereka ada seperti ini, fa kaifa bil jahil, bagaimana dengan keadaan orang yang bodoh? Orang alimnya aja yang dianggap paling alim, paling pintar, menafsirkan kalimat la ilaha illallah aja masih keliru, masih dengan tauhid rububiyah, bagaimana orang yang bodohnya? Paham maksudnya ya? Fa kaifa bil jahil, bagaimana dengan orang bodohnya? Orang pintarnya aja keliru, bagaimana dengan orang bodohnya? Seperti itu maksudnya. Wa ma hadza, dan tidaklah ini illa min qillatil ihtimam bid'awati tauhid. Tidaklah hal seperti ini muncul melainkan karena apa? Karena tidak ada kepedulian atau kurangnya ihtimam, kurangnya perhatian penuh dengan dakwah tauhid. Wa taqlidil aba'i wal ajdad, dan taklid, mengekor pada para bapak-bapaknya dan para ajdad, kakek-kakeknya, nenek moyangnya diikuti. Wal iktifa minal Islam bimujarradil intisab, dan mereka mencukupkan dari agama Islam ini bimujarradil intisab, semata-mata cuman intisab saja. Apa intisab? Penyandaran. Aku muslim, KTP ku KTP beragama Islam, itu aja. Li aghradin, karena ada tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Wa ahdafin dunyawiyah, karena ada harapan-harapan dunyawiyah. Allahu a'lam biha, yang Allah Ta'ala lebih tahu tentangnya. Barakallahu fiik. Banyak seperti ini ya. Mengaku dirinya agama Islam, mengaku dirinya beragama Islam, mengaku dirinya muslim, tapi cuman apa? Pengakuan saja, tidak mengamalkan Al-Qur'an, tidak mengamalkan Sunnah. Padahal apa? Padahal al-Islam huwa sunnah, was sunnah hiyal Islam, wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Sebagaimana yang ucapan siapa kemarin? Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. I'lamu, kata beliau, i'lamu annal islama huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah. Jadi orang kalau beragama Islam tidak sempurna kalau tidak mengamalkan sunnah, gitu loh. Kemudian sebaliknya juga, was sunnah hiyal Islam, dan sunnah itu sendiri juga al-Islam. Maksudnya kalau dia beramal dengan amalan sunnah tapi agamanya tidak agama Islam, tidak diterima juga. Jadi harus senantiasa beriringan. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, dan masing-masing keduanya tidak bisa berdiri tegak kecuali dengan yang lainnya. Dalam artian kecuali dengan saling bahu-membahu, saling melengkapi al-Islam dan as-sunnah, seperti itu. Barakallahu fikum. Sehingga di dalam berdakwah seperti ini perlu yang namanya al-ikhlas. Barakallahu fikum. Sebagai nasihat perlu yang namanya al-ikhlas. Bukan mengharapkan gaji, bukan mengharapkan, bukan sebagai dai bayaran, dai yang sudah menampilkan atau berani, pasang tarif. Kalau dakwah di tempat
tempat ini sekian-sekian, kalau di luar Jawa sekian, jangan. Itu semuanya adalah dakwah yang tanpa diiringi dengan keikhlasan. Yang ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya kalau tidak ada uang, enggak dakwah. Seperti itu, jangan ya. Hati-hati. Kita tetap berdakwah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh para al-anbiya wal mursalin. Tidak bertasawul minta-minta, tidak mengharapkan imbalan dari siapapun. Nah, dalam keadaan demikian kita sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, jika diberi tanpa kita harus meminta, tanpa kita harus melongok, minta berharap dari dia, diterima. Nah, paham ya? Tanpa kita harus apa? At-tatallu', tanpa kita harus menoleh, melihat, mengharapkan, jangan. Tapi kalau diberi, maka terimalah, enggak masalah. Naam. Idza ja'aka minal mal atau min hadzal mal fakhudhu. Jika datang harta kepadamu atau berupa harta kepadamu, maka ambillah. Naam. Tanpa kamu harus apa? Min ghairi tatallu'in wala insyrafin. Tanpa kamu harus tatallu', mengharapkan, tanpa kamu harus minta-minta. Barakallahu fikum, seperti itu. Tapi kalau sudah berani pasang tarif dalam artian kami mau siap berdakwah di tempat ini tapi harus menyediakan uang sekian. Nah, itu bahaya. Atau dia mengatakan kalau dakwah di luar Jawa biasanya amplopnya sekian jumlahnya. Itu juga jangan. Berdakwah lillah, ada amplop enggak ada amplop, ada uang tidak ada uang, tetap berdakwah. Itu yang kita inginkan. Dan semakin dakwah itu berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berat juga ujiannya. Dan semakin kita dianggap asing, orang ini dakwah tapi kok nggak seperti yang lainnya sih? Yang lainnya itu kalau dakwah itu biasanya pakai kotak infak, kotak amal untuk mencari dana misalnya. Kita enggak, kita harus tampil beda, tamayuz dengan mereka. Mereka biarkan ahlu bid'ah wad dhalal hizbiyyin, biarkan. Adapun kita ahlu sunnah wal jamaah berdakwah dengan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan mutaba'ah, itu yang kunci harus kita pegang. Dan kita merasa terasingkan ya di hadapan mereka, asing. Nah, sehingga diucapkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, Amirul Mukminin hadis, apa yang beliau ucapkan? Istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Saling nasihat menasihatilah kalian kepada ahli sunnah dengan nasihat yang bagus. Perhatikan. Kenapa demikian? Dengan nasihat yang bagus yang sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah. Wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah dengan ucapan yang benar, ucapan yang jujur sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Fa innahum ghuraba, karena sesungguhnya mereka itu ghuraba, orang-orang yang asing. Tapi asing di hadapan siapa? Barakallahu fikum. Asing di hadapan manusia saja. Tapi jangan beranggapan kita itu asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kita termasuk orang-orang yang beruntung insyaallah taala. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Agama Islam itu awal mula dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali seperti semula, asing. Tapi bahagialah atau keberuntungan bagi orang-orang yang asing. Dalam artian asing bagaimana? Ya, yang dia menumbuhkan, menghidupkan as-sunnah di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak, yang penuh dengan gejolak fitnah. Nah, menyambar kanan dan kiri, dia tetap tegak di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Itulah keasingan yang muncul. Orang akan menganggap kita adalah dakwah yang seperti ini, seperti itu, sesat dan semisalnya. Itu hanyalah anggapan saja. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan orang yang berilmu, kedudukan orang yang di atas al-haq itu yang senantiasa Allah taala berikan pertolongan. Mansur. Kata beliau, min ghairi ta'arrufin 'ala ad-din al-haqiqi, tanpa dia mengenal agama yang benar, alladzi asasuhu at-tauhidul khalis, yang pada asalnya agama yang benar ini, agama yang hakiki ini, pondasinya adalah tauhid yang murni. Kalau pondasinya aja sudah enggak kuat, perhatikan ya. Orang kalau menegakkan rumah, bikin rumah, bangun rumah, ada pondasinya. Nah, kalau pondasinya tidak kuat, rumah itu lama tidak lama atau lama kelamaan akan roboh. Karena pondasinya tidak kuat. Tapi kalau sudah didasari dengan pondasi yang kuat, dengan tauhid yang benar dan agama yang benar, maka insyaallah taala yang di atasnya pun akan kuat. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya, qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, kata beliau, fala khaira fi rajulin juhal kuffar a'lam minhu bi ma'na la ilaha illallah. Paham ya? Fala khaira fi rajulin, tidak ada kebaikan pada seorang laki-laki yang orang bodohnya orang kafir itu lebih tahu daripada dia. Paham maksudnya? Tidak ada kebaikan bagi seorang laki-laki juhal kufar yang orang bodohnya orang kafir itu
a'lam lebih tahu daripada dia tentang makna la ilaha illallah. Perhatikan ini. Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Karena orang-orang kufar Quraisy zaman dahulu itu paham mereka. Paham dan tahu makna la ilaha illallah. Cuman mereka menentang dan enggan untuk mengucapkannya. Karena apa? Karena kalau mereka mengucapkan, konsekuensinya, keharusannya harus meninggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perhatikan. Orang-orang kufar belakangan ini, yang zaman kita ini ya, mereka apa? Mereka sudah tidak tahu makna la ilaha illallah, mengaku bahwasanya beragama Islam, tidak tahu makna la ilaha illallah. Nah, itu, paham ya? Dan berani mengaku itu ya. Nah, berani mengucapkan la ilaha illallah, enggak tahu maknanya, enggak tahu konsekuensinya, tetap menyembah patung, berhala contohnya. Tapi kalau orang-orang kufar Quraisy, itu mereka masih tahu, dan itu pun juga belum masukkan mereka dalam keislaman. Karena cuman tahu maknanya tapi tidak mau mengucapkan dan mengamalkan. Kata beliau, qala asy-syarih Syekh Shalih Al-Fauzan, waffaqahullah taala, kata beliau, la khaira fi rajulin yad'i Islam. Tidak ada kebaikan pada seorang laki-laki yang dia mengaku beragama Islam, bal yad'i annahu min ahlil ilm, bahkan dia mengaku-ngaku dia termasuk ahlul ilm, wala yafham makna la ilaha illallah. Sedangkan dia tidak paham makna la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Kami tekankan sekali lagi, nah, baik itu para lelaki maupun para wanita, untuk benar-benar memahami makna la ilaha illallah. Karena banyak ya, sudah kita ulang-ulang berkali-kali, belajar, mustami' bertahun-tahun, tapi kalau ditanya makna la ilaha illallah apa maknanya? Wallahu alam, jangan. Usahakan tahu, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, selesai. Dalilnya mana? Ditambah lagi, dzalika bi annallaha wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa annallaha wal aliyyul kabir. Usahakan tahu yang sependek seperti ini ya. Karena perkara penting ini. Bagaimana kita tidak tahu maknanya? Bertahun-tahun, bahkan kita ahlus sunnah wal jamaah, sunni salafi, tapi giliran ditanya, apa makna la ilaha illallah? Wallahu alam, jangan. Kita bukan jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu jamaah kompor itu. Nah, yang pergi sana kemari bawa kompor dan misalnya, mereka apa? Mereka itu kalau disuruh belajar tauhid tidak mau. Dalam artian apa? Tidak memedulikan, yang penting awal kali masuk dalam apa? Dalam lingkupan mereka dakwah, dah khuruj fisabilillah katanya. Keluar sana, keluar kemari. Jamaah jaulah, karena jaulah sana, jaulah sini, pindah sana, pindah sini. Mana ilmunya? Ditanya coba. Apa makna la ilaha illallah? Mereka enggak akan tahu. Paling pol makna yang mereka ketahui apa? Tiada Tuhan selain Allah. Kembali ke syirikan lagi. Tapi ahlus sunnah wal jamaah mereka ihtimam, perhatian penuh dengan makna la ilaha illallah, la ma'budu haqqun illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nilai jangan pakaiannya sama, modelnya sama, akhwatnya pakai cadar, laki-lakinya celananya cingkrang, pakai jubah, jenggotnya panjang, bukan itu nilainya. Amalannya, bagaimana amalan dia? Amalannya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah ataukah tidak? Ataukah sekedar pakaiannya saja? Pakaian itu belum tentu apa? Sesuai dengan amalannya. Nah, dalam artian seperti itu ya, barakallahu fikum, jangan memandang cuma pakaian saja, tapi amalannya apakah sesuai dengan Al-Qur'an ataukah tidak, sesuai dengan Sunnah ataukah tidak. Barakallahu fikum, seperti itu. Jangan tertipu dengan mereka ya, jamaah jaulah. Waqad fahima kuffar Quraisy. Dalam keadaan demikian orang kufar Quraisy memahami makna la ilaha illallah wa arafu maknaha. Mereka tahu juga maknanya. Tapi apa? Tapi mereka enggan mengucapkan itu. Naudzubillah ya. Sudah tahu maknanya, dan sudah dipahami maknanya tapi enggan untuk mengucapkannya. Innal amra khatirun. Sesungguhnya perkaranya itu bahaya. Wal aru syani'un. Sedangkan ketidaktahuan itu juga syani', dicela juga. Perkaranya sudah besar. Kalau sampai tidak tahu, orang tidak tahu masalah la ilaha illallah ini juga tercela. Paham itu ya? Seperti itu. In kunta la tadri fatilka musibah wa in kunta tadri fal musibatu a'dham. Kalau seandainya kamu itu tidak tahu, maka itu musibah. Kalau seandainya kamu tidak tahu masalah seperti ini, itu musibah. Dan kalau seandainya kamu tahu, maka musibahnya itu juga lebih besar. Dalam artian apa? Ujiannya besar. Banyak tantangan, halangan, hambatan, rintangan. Wal wajibu 'alal muslimin, dan yang wajib bagi kaum muslimin an yantabihu lidinihim.
Mereka hendaklah perhatian penuh terhadap agama mereka. Wa yata'ammalu da'watan nabiyihim, dan hendaklah mereka memperhatikan dakwah nabi mereka. Wa yafqahu dinahum fikhan sahihan, dan hendaklah mereka memahami agama mereka dengan pemahaman yang benar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada seseorang, maka Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam agama ini. Paham itu ya? Hadis yang rawahu Al-Bukhari dan rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim muttafaqun alaih. Hadisnya siapa? Hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, Sakhar bin Harb. Apa kata Rasulullah SAW? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki pada seorang itu kebaikan, maka Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam agama ini. Mafhumnya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, mafhumnya kalau seandainya orang itu tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut tidak dipahamkan dalam agama ini. Nauzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari perkara tersebut. Jadi jangan merasa rugi. Kita berjalan menempuh perjalanan menuntut ilmu itu bukan rugi. Kelihatannya rugi di dunia, habis bensinnya, habis uangnya, tapi itu kerugian di dunia saja. Di akhiratnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Itu perhatikan baik-baik. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka Allah Ta'ala akan mudahkan orang tersebut dengan sebab dia menempuh perjalanan tersebut untuk menuntut ilmu, dimudahkan ke dalam surga. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Jalan menuju surga. Barakallahu fikum, seperti itu. Dan orang pencari hadis, pencari ilmu, itu pasti seringnya rugi. Dinukilkan itu ya, asar atau dinukilkan ucapan salaf. Itu ucapan siapa itu? Syu'bah Abu Ustam, Syu'bah Hajjaj. Amirul Mukminin hadis. Apa kata beliau? Bi'tu tasta ummi. Aku menjual periuk atau panci ibuku. Bisabi' dananir, dengan 7 dinar. Sampai beliau menjual apa? Panci ibunya dijual. Kemudian beliau juga mengucapkan apa? Man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mencari hadis, mencari ilmu, aflas. Apa aflas? Bangkrut. Harus banyak ini dibeli, kita beli harganya mahal. Kemudian nanti kalau pensilnya hilang, beli lagi. Kemudian kalau buku tulisnya habis, beli lagi. Kemudian kalau kitabnya sudah selesai, beli lagi. Uangnya habis nggak? Uangnya kelihatan habis, bangkrut. Tapi bangkrut di dunia, di akhiratnya jangan tanya. Insya Allah Ta'ala kalau dia itu ikhlas, Allah Ta'ala akan angkat derajatnya. Bahkan apa? Bahkan dimudahkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang dia berkeinginan dengannya adalah ilmu yang dia cari, maka Allah Ta'ala mudahkan orang tersebut jalan menuju surga. Barakallahu fiikum, seperti itu kata beliau. Kita lanjutkan pembahasannya. Wa yuqimuhu ala asasin salim, dan mereka menegakkan agama ini di atas pondasi yang selamat, min aqidah tauhid, dari berupa akidah, keyakinan tauhid, wal bara'ati minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Wala yaktafu bi mujarradit tasammi wal intisab ilaih, dan mereka tidak merasa cukup dengan semata-mata penamaan, perhatikan, penamaan saja dan penyandaran saja. Ma'al baqa'i 'ala ar-rusum wal 'adat, bersamaan dia masih tetap sesuai dengan keadaannya dan adat istiadatnya al-mukhalifah, yang menyelisih agama tersebut. Paham itu ya? Kalau cuma semata-mata penamaan, penyandaran, kami muslim, kami beragama Islam, tapi masih berada di adat istiadat jahiliyah, masih menyembah berhala, menyembah patung, minta berkuburan, minta berambah bulan sudah meninggal, hati-hati. Seperti ini tidak diterima. Wa tardidul ibaratin jawfa la tasman wa la tughni min ju'. Paham maksudnya? Dan mengulang-ulang ibarah-ibarah yang kaku. Paham? Diulang-ulang ibarat-ibarat yang sudah kaku. Dalam artian kaku itu bagaimana? Yang enggak ada maknanya, cuma diulang-ulang aja. Seperti ini, ulang-ulang. Kami ini Islam, kami ini Muslim, kami ini agamanya ini. Itu apa? La tusminu wa la tughni min ju'. Tidak bisa bikin gemuk, tidak bisa juga menghilangkan orang yang lapar. Paham?
Dalam artian tidak bisa membuat gemuk, tidak pula apa? Membuat orang yang lapar itu kenyang, enggak bisa. Nah, terus bagaimana? Ya, seperti itu keadaannya. Nah, enggak diterima tadi. Nah, satu lagi kata beliau, "Idza arafta ma qult laka ma'rifatal qalbin." Nah, kata beliau, apabila engkau telah mengetahui apa yang telah aku katakan kepadamu, mengenal dengan hati, ai idza arafta ma dzakartu laka minal farqi bainat tauhidir rububiyyah, maknanya ini perhatikan. Apabila engkau telah mengetahui apa-apa yang telah kami sebutkan kepadamu berupa perbedaan antara tauhid ar-rububiyyah dengan tauhid al-uluhiyah, wa arafta annal musyrikina aqarru bil awwal wa jahadu tsani, perhatikan. Dan engkau tahu bahwasanya orang-orang musyrikin dari kalangan kufar Quraisy dan yang semisalnya, mereka mengikrarkan dengan yang pertama. Apa yang pertama? Mereka mengikrarkan, mengakui dengan yang pertama. Apa yang pertama? Tauhid rububiyah. Wa jahadu tsani, dan mereka mengkufuri, menentang dengan tauhid yang kedua. Apa yang kedua? Tauhid uluhiyah. Falam yudkhilhum fil Islam. Seperti ini tidak memasukkan mereka dalam keislaman. Wa qutilu, dan mereka pun diperangi. Wa suhillat dima'uhum wa amwaluhum, dan dihalalkan harta-harta mereka, dan dihalalkan pula darah-darah mereka. Idza arafta hadhil umur ma'rifata qalbin, apabila engkau telah mengetahui perkara ini dengan pengetahuan secara hati, la ma'rifata lisanin faqat, bukan pengetahuan secara lisan saja, ka'an yahfadul insan hadzal ma'na. Paham maksudnya? Seperti manusia itu menghafal maknanya ini, wa yu'addihi ilal imtihan, kemudian dia yu'addihi, menyampaikan ketika di dalam ujian, wa yanjah fi, dan dia berhasil atau dia menang dalam ujiannya, berhasil dalam ujiannya, walam yatafaqqah fihi, tapi dia tidak memahami makna tersebut fi qalbihi, di dalam hatinya, wa yafhamuhu tamaman, dan dia tidak memahami secara sempurna, fa hadza la yakfi. Paham maksudnya? Fal ilmu huwa ilmul qalbi wa ilmul basirah, la ilmul lisan faqat. Bahwasanya ilmu itu adalah ilmu qalb, benar-benar diyakini, dan ilmu basirah, ilmu yang benar-benar tertancapkan dalam hati, bukan semata-mata ilmu lisan faqat, bukan diucapkan saja. Dia paham, aku ucapkan, maknanya tahu. Nanti kalau ujian dia jawabnya benar. Dan berhasil ujiannya, menang ujiannya, bukan itu yang diinginkan, tapi benar-benar memahami di dalam hati, memahami dengan pemahaman yang sempurna. Paham ya? Dengan pengetahuan yang diresapi dengan hati. Itu. Barakallahu fikum. Itu yang beliau sampaikan di dalam kitab tersebut. Jadi khulasahnya yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini atau kesempatan pada hari ini adalah apa? Adalah bahwasanya orang kufar Quraisy itu ternyata lebih tahu makna la ilaha illallah dibanding orang kufar zaman sekarang. Bahkan orang kufar zaman sekarang, mereka banyak yang mengaku-ngaku agamanya Islam, mengaku-ngaku mereka adalah muslimin, tapi sekedar penyandaran saja, tidak tahu maknanya, bahkan tidak paham makna daripada la ilaha illallah. Nas'alullah salamatal afiyah fid dunya wal akhirah. Naam, barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.